Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi nawwara hadhihi dunya bisyamsi wal qamar wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita yang senantiasa mendengarkan kajian agama, kita yang melangkahkan kaki dari rumah masing-masing pergi menuju ruangan yang sama-sama kita cintai ini dengan tujuan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan rezeki yang halalan thayyibah dan katsira, sehingga diberikan kemampuan untuk dapat berkorban di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Jadi insyaallah pada kesempatan yang mulia ko, ambo ingin magiah beberapa pilihan mainan rancak kita bahas. Jadi pilihan yang pertama, karena sabantalai kita akan memasuki hari raya haji, hari raya kurban. Jazakumullah. Nah, jadi pilihan yang pertama, kalau misalkan alun ada ustaz kita yang membahas, mungkin bisa kita bahas. Atau kalaulah ada ustaz kita yang membahas, anggap saja kau sebagai pelengkap dari apa yang ustaz-ustaz kita lah sampaikan. Jadi pilihan yang pertama, kita akan membahas mengenai fikih kurban, yang mana kita akan menjawab apa saja permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi di tengah masyarakat, sekaligus kita akan menjawab apa saja hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui masalah kurban. Itu yang pertama, fikih kurban. Sedangkan pilihan yang kedua, kita akan membahas mengenai hadis arba'in yang ke-36, yang mana judulnya itu adalah hutang dengan manusia dan hutang dengan Allah. Nah, kira-kira bahas status hutang dengan manusia dan hutang dengan Allah. Apa saja hutang dengan Allah? Kalau kita hutang dengan manusia, apakah selesai dengan minta maaf? Nah, itu yang akan kita bahas di pilihan yang kedua. Sedangkan pilihan yang ketiga, kita akan membahas tafsir dari surat Al-Ma'un, yang mana kita akan berbicara mengenai siapa saja orang-orang yang mendustakan agama. Nah, itu yang akan kita bahas. Di antara ketiga pilihan tu, mana yang rancak kita bahas Bapak Ibu? Dua. Yang satu, dua atau tiga? Dua. Hah? Dua. Ada dua atau tiga? Mana yang kira dulu? Kalau enggak di tas sambo kayaknya ada tulis. Bagi kira yang mana? Dua atau tiga? Oh, dua jangan. Oh, yang berarti yang kedua saja, Bu. Iya. Bismillah. Baik, insyaallah pada kesempatan yang mulia ko Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai hutang dengan manusia dan hutang dengan Allah. Baik, sebelumnya kita bahas hutang dengan Allah dulu, karena hutang dengan Allah ko banyak di antara kita yang mengerajanya. Baik, hutang dengan Allah, apakah lunas hanya dengan bertaubat, Bu? Lunas dengan bertaubat, Bu? Tidak. Contoh hutang dengan Allah, hutang dengan Allah ko ada dua. Dalam hadis itu, dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, puasa dan salat dua ibadah ko baini wa baina abdi, antara aku dengan hambaku langsung, kata Allah.
Nah, kini timbul pertanyaan, Ustaz, kalau puasa-puasa kau Ustaz yang dulu-dulu pernah kami tinggal, cuba ibu flashback balik ke tahun 80-90-an. Itu ambo tengok foto-foto lama ambo tu itu ambo dulu tu keluar rumah tu pakai baju apa tu? KTB Kensi. Baju Kensi. Pakai celana pendek, rambut tangguang kambang itu bang. Karitiang. Itu kan angin tambah karitiang tu, tambah kambang tu. Cuba ibu jujur kamu, kalau ibu baru tu hilang terompa di luar. Ada nak ibu meninggal puasa dulu ketika ibu masih muda-muda? Lain. Apa lain ada pak? Lain. Ustaz, yang puasa dulu-dulu kami tinggal pas masih bujang gadis itu tu wajib tak diganti? Kalau menurut Bapak Ibu wajib atau tidak? Wajib. Ada dua pendapat di sini Bapak Ibu. Pendapat yang pertama, itu puasa yang dulu-dulu tu itu tak wajib diganti. Cukup dengan bertaubat. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Wajib dengan bertaubat saja. Nah, mana dalilnya tu Ustaz? Dalilnya sebagaimana hadis dalam hadis Nabi, hadis Qudsi, Allah sendiri yang mengatakan melalui lisan Rasulullah, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqarabil arda khataya, seandainya engkau mati, engkau meninggal dengan dosa sagadang bumi, walaqitani la tusyriku bi syai'a, tapi engkau datang kepadaku tak pernah mempersekutukanku dengan apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar bumi." Jadi apa maksudnya kira tu Bapak Ibu? Dosa sagadang bumi, ampunan sagadang bumi. Maksudnya tu Bu? Podo. Habis diampuni, termasuk dosa meninggalkan puasa. Itu pendapat yang pertama. Jadi banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak puasa Senin Kamis. Itu pendapat yang pertama. Tapi kalau Bapak Ibu tanya ke ambo, tanya ke Ustaz Asyam Hafiz, tanya sama ustaz-ustaz yang bermadhab Syafi'i, kami membiak pendapat bahawa puasa yang dulu-dulu ditinggalkan wajib diqadha. Nah, contohnya ibu selama bulan Ramadan ke petang haid. Kalau laki-laki awak melakukan perjalanan, karena ada yang laki-laki haid dikira Pak? Aduh. Atau misalkan kita sakit Bapak Ibu, libur bulan Ramadan kita hendak puasa selama 5 hari. Nah, yang 5 hari ko kira-kira Bu, lunas tak dengan bertaubat saja? Enggak, wajib tak diganti? Wajib. Pertanyaannya bila ibu mengganti? Ketika di luar bulan Ramadan atau di bulan Ramadan? Di luar bulan Ramadan. Kita ganti ketika puasa sunnah. Nah, contoh misalkan mereka sabantale Bu, kinilah masuk tanggal 7 bulan, kini tanggal 7 bulan Zulqa'dah. Nanti tanggal 1 sampai tanggal 9 kita ada puasa Zulhijjah. Ada dalil puasa Zulhijjah tu Ustaz? Ada. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi disebutkan beribadah dalam 10 hariku kata Rasulullah lebih Allah cintai daripada beribadah di hari yang lain. Itu ulama sepakat, ulama berpendapat 10 hariku maksudnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Misalkan Ustaz, berarti kami puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 tu Ustaz. Iya, onde 9 hari ku banyak mana Ustaz. Ya udah, kalau banyak bisa kita puasa tanggal 8 sama tanggal 9 puasa Arafah. Onde tapi 2 hari ku masih banyak je Ustaz. Ya udah, kalau banyak je puasa tanggal 9. Kok tanggal 9 cik tu banyak ya nak tentu mereka. Nah, makanya Bapak Ibu minimal puasa tanggal 9. Andaikan ibu jawab puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, boleh tak kita gabungkan niatnya dengan puasa qadha? Kalau menurut ibu boleh atau tak? Boleh atau tak? Kalau menurut apa boleh atau tak? Boleh tak? Jadi ketika lagi sahur kita niatkan sekaligus qadha. Boleh atau tak Bu? Ada 3 pendapat. Mungkin ibu-ibu bisa mencatat 3 pendapat ko. Yang pertama katanya tak boleh diqadha gabung dengan puasa sunnah. Dahulukan puasa
qada. Nah, dahulukan puasa qada. Jadi indaikan ibu alun membayar hutang dulu. Maka karena pendapat yang pertama, dahulukan yang wajib dulu atau yang sunnah dulu? Wajib dulu. Mana ibu lakukan? Ibu punya pitih 3 juta. Ibu berkorban dulu atau bayar hutang 3 juta dulu? Bayar hutang. Nama aku emosi hutang dulu Ustaz. Karena memang begitu. Bayar hutang dulu. Karena hutang hukumnya wajib. Jangan sampai biko ibu ketika salat di musajid masing-masing nampak daftar peserta kurban kata amak aku, pajak aku satu berkorban hutang 3 juta kan lalu dibayar seperti ini. Akhirnya jadi bahan gibah biko tu Pak. Maka kan itulah Bapak Ibu dahulukan yang wajib ketimbang yang sunnah. Tapi pendapat yang kedua, dahulukan yang sunnah dulu baru yang wajib. Bako yang sunnah dulu. Kalau puasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah, bisa tak dikarajon di hari yang lain, Bu? Tidak. Waktunya sampai. Sama boleh puasa 6 di bulan Syawal. Boleh bisa tak puasa 6 kau dikarajon di bulan selain di bulan Syawal? Tak, dahulukan yang sunnah dulu. Tapi kalau ditanya ke Ambo lebih memilih pendapat yang ketiga, boleh digabungkan selagi bukan wajib dengan wajib. Contoh puasa wajib yang pertama Ramadan, yang kedua puasa qada, yang ketiga nazar, yang keempat puasa kafarat. Contoh misalkan mereka ibu bernazar, ya Allah ya Rabbi, andaikan cair sertifikasi pertama ambo bulan Mei kini ya Allah, ambo akan puasa 5 hari berturut-turut. Kiranya amakku lulus sertifikasi cair bulan Mei kini. Wajib tak amakku puasa 5 hari berturut-turut? Wajib. Nah, kiranya amakku selama bulan Ramadan kepatang sempat sakit 5 hari. Berarti berapa kodo tu, Bu? 5 kodo tambah 5 nazar. Boleh tak ketika inyo sahur inyo balik modeko? Sengaja aku puasa qada ditambah puasa nazar karena Allah. Boleh tak, Bu? Tak boleh apa? Itu sekalamat lubang paru inyo saya buat niat nama tu. Bagaimana tak boleh? Wajib sama wajib. Tapi kalau kita wajib dengan sunnah, contoh kalau kata Imam Ar-Ramli, dalam kata Imam Ar-Ramli, cukup niat qada saja. Nanti tanggal 1 Zulhijjah, ibu ketika sahur sengaja aku puasa qada karena Allah, otomatis langsung dapat pahala puasa Zulhijjah. Tapi kalau kata Imam Abdul Hajar Al-Haytami, itu disebutkan wajib ta'yin kedua-duanya, Bu. Sengaja aku puasa Zulhijjah sekaligus puasa qada, atau sebaliknya sengaja aku puasa qada sekaligus puasa sunnah Zulhijjah karena Allah. Yang batua ketiga-tiganya batua. Tapi kalau ibu tanya ke ambo, tanya ke adik ambo Ustaz Syafiz, tanya ke ustaz-ustaz nasional model Ustaz Abdul Somad Buya Yahya, kami mengambil pendapat boleh digabung dengan syarat puasa wajib dengan sunnah. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai yang kita bahas tadi, silakan. Silakan. Niat kami kata itu tidak disebutkan kata mampu, karena kata itu kan harus seperti kata membayar nazar, kata membayar puasa sunnah. Perlu tidak disebutkan kata aku dan buat bayar. Masya Allah. Para lu nak kami sawian qadanya tu Ustaz. Kalau qada mengganti hutang, itu berarti lah jalan Bu qada. Entah itu qada bulan Ramadan kapatan, atau qada tahun kapatan, atau tahun ketika ibu hamil anak pertama, kedua, ketiga, ke-10 sebalik 2 balik. Banyak. Amak kan nak 10 tu. Kan dia tu. Nah, kalau qada kan jalan tu. Tapi kalau nazar dengan kafarat, tu sabian tu. Karena nazar tu itu adalah hutang. Kalau kafarat hutang. Ibu tahu kafarat? Tahu. Contoh kafarat sumpah. Misalkan ketika ibu, misalnya suami ibu lagi mandi, HP-nya dicas, nampak SMS WhatsApp masuk. Kata isi WhatsApp tu, sayang lagi di mana? Tapi ibu tengok
Yang mengirimnya namanya abang-abang galon. Oh, diubahnya nama jadi abang-abang galon. Ibu telepon kiranya padusi kiranya. Oh, ibu tanya, udah selingkuh enggak? Enggak ada dok, demi Allah katanya. Hanyalah bersumpah tu. Kiranya pas ditelepon, kiranya ngecek mereka baru. Ternyata memang ketahuan baru tu suaminya selingkuh. Ada yang ngecek demi Allah tadi tu? Lain, wajib membayar kafarat. Bako kafarat sumpah palsu demi Allah. Apa kafarat sumpah palsu? Yang pertama, memerdekakan budak. Tapi budak ada zaman kini. Kalau tidak ada budak, puasa pada hari berturut-turut. Oh, 2 bulan mati begitu Pak. 3 hari berturut-turut. Kalau tak taluk puasa 3 hari berturut-turut, agih makan baru orang fakir miskin 10 fakir miskin. Itu kafarat tu. Jadi kalau seandainya kebetulan awak ada kafarat sumpah, demi Allah besti tak ada dan menggunjangan kau do kira ditengok apa yo sibuk menggunjang kira. Itu kan demi Allah. Banyak ada orang ngecek demi Allah tu. Banyak padanya badutul tu, hanya wajib bayar kafarat. Jadi ketika lagi puasa 3 hari berturut-turut tu wajib inyo niatkan itu adalah puasa kafarat. Ada yang lain? Silakan Pak. Mengenai cara membayar puasa yang salah, yang lama sangat. Semenjak dari sedang kecewa sampailah kadang baru beberapa tahun kebalikur yang puasanya apa cara membayar? Yang puasa dulu. Ya. Ustaz, kami koko ndak takana bara kami lah berhutang. Ndak takana. Lah bertahun-tahun, puluhan tahun ndak takana sabar cara solusinya tu Ustaz. Ndak masalah Bapak Ibu. Banyak-banyak puasa sunnah. Senin Kamis, ale Bu. Puasa Daud, ayamul bait tanggal-tanggal berapa? 3 baleh, 4 baleh, 5 baleh. Kini ko puasa ayamul bait tapi amo ndak puasa kini. Karena apa lagi parau soal tu. Kemudian puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa Arafah, puasa 6 hari bulan Syawal, 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Banyak puasa sunnah. Ketika puasa sunnah tu niatkan sekaligus qada. Niatkan itu tu insyaallah kok tabayyi sebelum kita mati, alhamdulillah. Tapi kalau ndak tabayyi sebelum kita mati, contohnya misalkan, Ustaz, boleh nak ambo pinjam piti 1 juta Ustaz. Nanti ambo bayar 100,000 tiap bulan. Jadi Ustaz, kau piti 1 juta Ustaz. Setiap bulan lah yang ambo ansua sesuai janji ambo 100,000. Kadang kalau lebih ambo lebihan mansur. Kalau kurang ambo bayar sesuai kemampuan. Intinya ambo nak menghilang tu. Kiranya pas dah tabayar 800,000, kullu nafsin zaiqatul maut, ambo meninggal. Barasi sore tu Bu? 200. Tapi dek ustaz ko beliau mencari ambo le amanah jutang tu, ada ikhtiar ambo untuk membayar. Kalau ada orang ketika laba hutang ko mau dihantu Bu, hilang. Ada ndak orang wanita tu? Lain. Tapi ustaz ko lain tengoknya ambo ko ada ikhtiar untuk membayar. Pertanyaannya Bu, ketika mau meninggal kok yang 200 koko besar kemungkinan diikhlaskan atau diminta ke ahli waris? Diikhlaskan. Jangankan Allah yang maha pengampun, manusia saja yang memaafkan namuh mengikhlaskan yang 200 koko. Intinya kita ikhtiar usaha tu Pak. Banyak-banyak saya puasa sunnah. Ada yang lain? Lanjut. Puasa Arafah itu 9. Puasa Arafah ko tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah. Nanti sebentar akan kita temui nanti tu. Orang lah wukuf di padang Arafah. Sedangkan kita puasa Arafahnya besoknya baca itunya Ustaz. Nah, daripada kita baca kak masalah ikogo. Baca kak mudekoko. Ada yang mengecek kita berlandaskan orang wukuf di padang Arafah. Kita berlandaskan tanggal 9 Zulhijjah. Solusinya cik sebu. Kalau ambo tu buang, mulai dari zaman Siti Nurbaya sampai zaman Siti Badriah. Ambo untuk mengangkat ikhtilaf di tengah masyarakat, ambil saja pendapat pemimpin kita.
Bila mui memutuskan tanggal misalnya puasa 9 Zulhijjah jatuh tanggal 5 Juni 2025 misalkan. Ya udah, tugas kita cie sami'na wa ata'na. Kalau hasil keputusan pemerintah tadi itu betul, mereka dapat 2 pahala. Tapi kalau mereka salah, mereka dapat 1 pahala. Itu saya. Jadi kalau dari jamaah nanya dari dulu, mau jawab itu saya. Soalnya kalau seandainya kita berkutat dengan perbedaan pendapat, tidak habis-habis gitu. Jadi kita puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Lanjut. Nah, kini timbul pertanyaan, Ustaz, kami indak taluk puasa dah Ustaz. Contohnya Bu, di bulan Ramadan kapatan kami indak taluk puasa. Nah, karena kami sakit, akhirnya kami goko dirawat di rumah sakit, minum ubi. Setelah lapis bulan Ramadan, kata dokter, ibu nak boleh puasa. Nah, kalau nak boleh puasa, karena ibu harus minum ubi setiap hari. Atau amakku tua, di bulan Ramadannya tua. Kira-kira di bulan Ramadan kapatang, inyo tua. Di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah kini, tambah tua atau tambah muda? Tambah tua. Tak taluk puasa di bulan Ramadan, ada besar kemungkinan lebih tak taluk puasa di bulan Zulhijjah nanti. Pertanyaannya, orang yang tak taluk puasa boleh tak membayarkan fidyah? Boleh. Jadi fidyah tu hutang karena indak taluk puasa. Bila kami membayar fidyah tu sama mau dikodok. Kodo tu waktunya panjang, mulai dari tanggal 2 Syawal sampai nanti tanggal 30 Sya'ban. Berapa bulan kira-kira tu Pak? Sabaleh bulan. Mau dituju dengan fidyah. Ustaz, tak tahu ambo bayar fidyah akhir Ramadan ba kok gitu ba. Soalnya piti ambo labi untuk beli baju rayu. Gitu. Ambo ndak lo taluk di bulan Syawal ba kok gitu ba. Soalnya anak ambo barale. Kan barale itu disunahkan di bulan Syawal tu. Di bulan Zulqa'dah ndak lo bisa dosa ba kok gitu ba. Soalnya ambo kabar kurban oleh masyaallah. Ya udahlah di bulan Rajab Muharram salat tu ba. Nah, jadi bebas waktunya panjang. Intinya yang namanya fidyah harus dibayar. Yang membayar fidyah istri siapa? Suami. Kata suami, mengapa yang membayar? Kan yang hamil istri ambo. Ya istri apa hamil kan gara-gara pak juga. Tak akan mungkin gara-gara pak yang lain. Nah, makanya Bapak Ibu yang membayar fidyah istri suami, yang membayar fidyah orang tua anak. Boleh diansur, Ustaz? Boleh diansur Ustaz. Jawabannya boleh benar. Bakok boleh Ustaz, karena fidyah ko beda dengan fitrah. Kalau fitrah ko kan seketil. Berapa bayar fitrah ke petangmu? 45.000. Kalau fidyah ko berapa takaran yang ditetapkan oleh Basnas Lazismu Bu? 22. Ada 22, 23, 25, 27, 28. Ambil salah 25.000 biar mudah menghitung. 25.000 sehari, 30 hari pun tak puasa. Amak wan tak puasa. 25.000 kali 30 hari berapa tu Bu? 750.000. 750.000 kau banyak atas kata Bu? Banyak tu. Cari piti merah kau agak 7 alai tambah piti biru atas salik kan banyak tu. Onde piti kau banyak kau. Iku kalau seandainya mau balik ke bakso tamu berapa banyak dapat kau. Masya-Allah. Jalan logikanya. Akhirnya nyo ansuannya 50.000 seminggu. Boleh tidak Bu? Boleh. Nah, makanya Bapak Ibu, kan kadang itu suami kadang nggak bisa membayar zakat. Nah, kalau istrinya bayar zakatnya anaknya apa nggak ada Pak? Boleh tak seorang istri membayar zakat keluarganya? Boleh Bu? Yang paling berhak dan wajib membayar zakat keluarga siapa Bu? Suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Iku dalil sabana untuk laki-laki, para suami, para ayah. Tapi Ustaz, suaminya lagi sakit, inyo kane PHK, inyo kane pemutusan kerja, inyo tak bisa karena inyo lagi pengangguran kini. Boleh tak istri yang membayar zakat sama fitrahnya? Boleh tidak Bu? Boleh.
Tapi ingat, isteri di siku status hanya membantu saja. Kalau suami mampu sabanan tapi nyoba lapih diri, bak kata orang Minang, kalau orang Minang istilahnya itu suami apa tu, suami langau hijau. Sumando langau hijau bukan. Karajo babini beranak tapi tak pernah peduli jo anak bini. Ada tak suami begitu tu? Bapak ibu emosi layu ustaz. Hanya emosi ibu bang. Layu ustaz. Kalau seorang suami mampu inya membayar tapi kemudian inya nak membayar inya berdosa. Tapi kalau suami sedang diuji oleh Allah, kemudian isteri yang menawarkan, boleh. Sama kayak Ambo isteri sama anak kalau lagi jalan-jalan keluar, ada nampak rumah makan, kami makan yang membayar. So sama nasi Ambo? Suami, Ambo yang membayar. Tapi kebetulan astagfirullahalazim, mana sayang katanya dompet aku tinggal, boleh nak kini pakai BT kamu saya dulu? Boleh. Ya tapi dok tinggal dompet tu sesekali saja. Nak tiap makan keluar tu. Makanya Bapak Ibu sekalian dimulakan oleh Allah. Nah, jadi suami kalau ada halangan, boleh isteri yang membayar. Boleh, tak ada masalah. Iya. Kalau isteri hamil tak puasa. Alhamdulillah. Misalkan ada seorang perempuan inyo hamil, inyo tak puasa, apakah inyo hanya mengqada saja atau mengqada sekaligus fidyah? Dua-duanya. Kalau pak bagi kira apa? Qada saja. Mari kira yang betul ke qada saja atau qada tambah bayar fidyah? Ada qada dua-duanya. Nah, apa untuk siapa dia tadi apa yang kamu bayar fidyah lah? Yang betul apa? Qada saja atau qada tambah bayar fidyah? Jawabannya tergantung. Kedua-dua jawabannya betul. Dari mana tak tergantungnya tu Ustaz? Kalau perempuan ko indak taluk puasa, karena khawatir akan keadaan dirinya, dan keadaan dirinya. Demi Allah, ibu tanya sama ustaz-ustaz yang paham masalah fikih, insya-Allah beliau akan menjawab jawaban yang sama. Kalau perempuan kau nak taluk puasa karena khawatir akan keadaan dirinya, contoh, ada tak padusi kau ketika hamil karajo sakit ke sakit tu? Ada. Ambo kan ketika hamil anak pertama ke petak, ndak ambo yang hamil bini ambo. Ketika isteri ambo hamil anak pertama tu itu Masya Allah kan sempat ada duk jantung ko ba sehingga ambo kacok konsultasi sama ustaz-ustaz yang lain. Nah, ustaz-ustaz tu kadang cerita tu ambo bini ambo tu ustaz ketika hamil anak pertama tu itu buat tu acok ka UGD, acok ka dibawa ke siko di infus sakit. Kanunyo karajo muntah-muntah saja. Nah, perempuan yang seperti ko inyo sakit-sakit taris inyo dikategorikan maridun, sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Cukup qada saja bu, enggak usah bayar fidyah. Tapi kalau yang perempuan hamil kunyut kue tago kue, kata dokter ibu, alhamdulillah rahim ibu kuat, detak jantung janinnya bagus, ibu mampu puasa, ibu boleh puasa. Dan ibu tadinya mampu puasa, tapi di rumah dilarang puasa aja suami. Kamu tak ada cerita-cerita puasa tu. Bagus nak boleh puasa dah, kata dokter boleh. Tak boleh. Because kalau kamu puasa, berkurang asupan nutrisi untuk janin nanti. Nah, padahal janin tu perlu asam folat gitu ya, Bu. Kemudian protein, karbohidrat, sadolahnya itu perlu tu. Nah, daripada terganggu asupan nutrisi, inyo memilih untuk indah puasa. Perempuan mereka wajib kedua-duanya. Wajib qada, wajib membayar fidyah. Ibu tanyalah ke Ustaz Abdul Somad, beliau pun akan menjawab yang sama. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau padusi tadi ulang balik, kalau padusi tadinya tak taluk puasa karenanya sakit, inya wajib qada saja. Kalau inya taluk puasa tapi memilih untuk tak puasa karena khawatir asupan nutrisi untuk janin berkurang atau berkurang ASI untuk anak yang disusuinya, inya cukup qada sekaligus membayar fidyah. Lanjut
Lanjut. Nah, kini setelah hutang dengan Allah selesai, kita bahas hutang dengan manusia. Ustaz, hutang dengan manusia itu lunas tak dengan minta maaf saja? Lunas, Pak? Contohnya, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu mohon maaf lahir dan batin ya, Bu. Sama-sama, Bu. Taqabbalallahu minna minkum. Lah dimaafkan ambo, Bu. Lah Ibu sama-sama. Berarti utangmu lunas ya, Bu? Oh, indah. Ya itu, ha? Indah ada, Bu. Sakalama ada hutang lunas, tak ada hutang lunas. Yang namanya hutang tetap wajib dibayar. Ustaz menagih hutang tu wajib tu, Ustaz? Wajib. Kadang menagih hutang ku sulit atau tidak? Sulit, Bu. Itu paling sulit. Sulit mana, Bu? Ambo saja, Bu, demi Allah, Bu, pernah ambo citon ke, Bu, di catatan HP ambo, Bu, ada 9 balik orang yang berhutang, Bu. 9 balik yang berhutang. Dan satu pun tak ada yang membayar, Bu. Itu kalau di kumpulan ambo kalkulasikan total yang ke 9 balik orang go, leita bali lo hendak skupi second cie, Bu. Dek banyak hutang tu. Kadang menagih hutang ku sari, Bu. Contohnya, Assalamualaikum akhi. Ambo lah ngecek je nada lemah lembut tu, Bu, lewat chatting tu. Katanya, woi, tak usah kau kode-kode dan bayar hutang itu kakaunya. Kadang lebih ganas lo orang yang berhutang daripada orang yang berpiutang, orang yang meminjam. Aku hati-hati, Bu. Hutang dengan manusia wajib dibayar. Wajib dibayar. Ndak lunas hutang kau di dunia, pasti akan dituntut nanti di hari kiamat. Makanya Bapak Ibu timbul pertanyaan, Ustaz, awak kan masuk hari raya kurban gini, boleh nak awak berhutang untuk berkurban? Aku contoh pertanyaan, boleh nak? Bu, iya, boleh ambo pinjam piti, Bu, berapa tu? 3 juta. Untuk 3 juta tu, ambo ke satu berkorban. Menurut Ibu Japak, boleh atau tak? Ya. Ha? Boleh atau tak? Tak usah berkorban. Boleh. Kalau Pak boleh atau tak, Pak? Apa tak? Kalau Ibu boleh atau tak, Bu? Ada tak? Ada boleh. Ustaz boleh atau tak? Cuba kita tengok hukum meminjam pitih, Bu. Hukum meminjam piti itu dalam syarah hadis Arba'in yang ke-36 oleh Imam Abdul Hasan An-Nawawi. Beliau mengatakan hukum meminjam piti ku ada 4. Yang pertama, hukum meminjam piti ku hukumnya wajib. Bila wajib, Ustaz? Awak tak punya piti, tapi ada situasi yang membuat awak harus meminjam piti. Contohnya, Ibu, mohon maaf sebelumnya, Bu, bisa ambo pinjam piti agak 2 juta, Bu. Untuk 2 juta tu, Bu, anak ambo akan membayar UKT. Iko pembayaran maksimal untuk 2 hari lagi. Lamu sawan pinjam kian kamari ndak ada, Bu. Bisa ndak ambo pinjam piti, Bu? Anak awak kalau ndak dibayar UKT ke, Bu? Itu anak awak ndak bisa lanjut kuliah dah. Gagalnya, Bu. Ataunya tinggal semester gitu contoh. Nah, awak tak sesak butuh piti, Bu. Boleh awak meminjam piti, Pak? Boleh. Darurat. Dan orang tu kalau inyo ada piti dan indak sedang tasasak piti, wajib untuk menolong, karena situasinya darurat. Tapi kalau indak darurat, cuma bernilai ibadah, maka hukum meminjam pitiku turun menjadi mubah. Arti mubah, boleh. Dalam artian boleh meminjam, boleh indak. Dan orang yang meminjaman pun boleh meminjaman, boleh indak. Contoh, Bu, iya, ambo barangkali haji tahun kini, tapi piti ambo habis sekarat. Sedangkan awak kan di tanah suci kan lama sebulan Nabi itu, boleh anda ambo pinjam piti agak 10 juta belanja ambo di tanah suci. Nah, jadi kalau untuk ibadah boleh minjam, boleh, tidak minjam pun boleh. Dan orang yang punya piti pun, kalau ada piti boleh pinjaman, kalau indak, ya indak, bebas. Nah, tapi kalau indak untuk ibadah, indak perlu darurat, hukumnya makruh. Contohnya misalkan, Bu, boleh ambo pinjam piti 18,5 juta. Untuk apa tu, Bu? Ambo ni balik iPhone 6 balik Pro. HP mahal tu.
Atau ambo pengen jalan-jalan ke Turki, bu bosan ambo di Sungai Puaro. Contoh yo. Boleh anda awak pinjamkan, Bu? Tidak boleh sangat. Tidak boleh sangat. Oh ya jalan ke Turki ada tidak pernah kedua hari itu. Contoh. Contoh. Apa? Riau. Kalau bisa tu dosa dipinjamkan, Bu. Makruh, lebih baik ditinggalkan. Jadi meminjam piti untuk perkara duniawi tidak usah. Sedangkan kalau meminjam untuk sesuatu yang haram, maka hukumnya haram. Bu, boleh anda ambo pinjam piti, Bu, untuk atu. Iko bu laki amonyo ka judi online. InsyaAllah nyo menang lepek 8 juta. Pinjam ambo agak 500. Boleh atau tak kira tu, Pak? Boleh untuk balik chip tu, Pak? Tak boleh. Makanya untuk Bapak Ibu, kalau inyo untuk kurban, jawabannya boleh. Karena kalau diharamkan mutlakan, kadang dalam beberapa skenario, contohnya awak rayo tanggal berapa insyaAllah? 6 Juni 2025 insyaAllah. Awak misalnya ingin berkurban. Masalahnya adalah gaji wak koko baru keluar ko tanggal 8. Misal contohnya ada keterlambatan pemasukan gaji atau sertifikasi agak mundur seketik. Awak meminjam piti, karena piti awak nanti tiba 2 hari 3 hari kemudian. Boleh awak minjam piti, Bu? Boleh. Tapi kalau indah ada rasanya piti kadape, awak ingin meminjam tapi pemasukan tidak ada, lebih baik indah usah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Banyak je Ustaz. Silakan. Kalau piti awak diurang dalam 18 tahun lama no. Indah je dibagian sama awak taruh. 18 tahun tu. Masya Allah. Kau kalau hutang kau jadi orang lah remaja itu, Bang. 18 tahun. Ndak jo dibayar-bayar nyoba solusinya tu Ustaz. Contohnya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah. Awaklah magia tempo waktu, tapilah 8 balik tahun dak jadi bayar-bayarnya. Awak masuk kepada dua pilihan tu. Yang pertama tuntut sampai mati, atau yang kedua kita ikhlaskan. Tapi ambo ngerti, Bu, mengikhlaskan utang tu sulit atau mudah? Sulit. Banyak Ustaz. Banyak. Tak bisa awak rasa ikhlaskan. Sari untuk mengikhlaskan, kalau banyak Ustaz. Bahas solusinya tu Ustaz. Ya udah, wajib kita tuntut sampai mati atau indak kita tuntut sampai hari kiamat. Oh, boleh kami tuntut sampai hari kiamat tu Ustaz? Boleh. Ada dalilnya tu Ustaz? Ada. Dalam hadis, Bu, itu Rasulullah mengatakan, atadruna anil muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Kata Rasulullah, al muflis fi ummati may ya'ti yaumal qiyamah bis salati waz zakati wasyam. Orang yang bangkrut ketika di dunia ibadahnya santiang, rajin menghadiri majlis ilmu, rajin sembahyang kamu saji, puasa Senin Kamis, salat tahajud duha, tapi apa yang terjadi? Qad akala malahaza, rajin berhutang tapi malah membayar hutang. Jadi andaikan hutang tadi yang lepas 15 juta tu tak dibayarnya di dunia, pasti kau katakan pasti hutang kau akan dibayar nanti di hari kiamat. Kalau tak dibayar oleh inyo di dunia dan tak lo dibayar jo ahli warisnya di dunia, maka hutang tadi akan dibayar nanti di hari kiamat dalam berbentuk pahala. Kau berjanji ke Mansua di Ustaz, tapi tidak ada yang suan-suan. Betul. Kadang memang ada kayak gitu. Memang sulit. Tapi percayalah tu. Memang ambo katakan, kalau ambo katakan ikhlaskan, memang tu terkesan mudah. Ambo katakan wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau ibu ikhlaskan, ibu dapat pahala sedekah. Sulit ikhlas, walaupun pahalanya gadang, tapi sulit atau tidak? Sulit. Nah, kalau seandainya tak dapat di dunia, awak akan dapat nanti di hari kiamat. Jadi paling bisa ambo sampaikan gini, ibu mau tak mau harus tagih hutang tadi. Ya tagihnya tentu dengan cara yang baik itu. Misalkan, Assalamualaikum Ibu, katanya, Ibu mohon maaf sebelum bisa Ibu bayar hutang yang kapetang. Jangan sampai mereka, woi kabau bayar hutang kau. Itu kurang aja tuh. Itu asal. Nah, makanya Bapak Ibu, yang namanya hutang wajib
dibayar. Lah, ada pertanyaan lain? Silakan Bapak Ibu. Baik, silakan. Kalau Mbak boleh tahu, hutang itu lah jatuh tempo. Alah. Andaikan kita orang tua masih duit atau masih duit. Baik. Kini timbul pertanyaan, Ustadz, kalau misalkan orang tua masih duit, kemudian orang tua punya hutang, kami sebagai anak mah yang paling afdol, Bu, itu membayar hutang orang tua atau satu berkurban? Nah, yang paling didahulukan tuh, Bu, bayar hutang dulu. Nah, bako gitu, andaikan pun kita tidak berkurban di saat itu, yang namu kita tidak akan berdosa. Tapi kalau hutang lah jatuh tempo, tidak dibayar, maka kita berdosa. Nah, kini pertanyaannya, Ustaz, tapi kamu masih tetap juga ingin berkorban. Bahas solusinya tuh, Ustaz. Maka solusinya temui orang yang berpiutang tuh, orang yang punya utang, kemudian sampaikan balik ke ibu, utang orang tua bukanlah jatuh tempo. Nah, boleh hendak kira-kira agiah kami waktu tinggal waktu malaki lapeh bulan Zulhijjah lah. Nanti ambo bayi utang bo itu misalnya tanggal 1 Muharram misalkan. Lah tahun baru Hijriah lah kira. Boleh nak kira tu, Bu? Boleh katanya silakan ibu berkorban. Kanu ingat, Bu, ambo sampaikan ke Bapak Ibu, ketika hutang alah jatuh tempo, pitih yang ada Jawa itu sebenarnya pitih urang. Permasalahan kenapa orang malih membayar hutang, karena nyoba pikir orang mana dia hutang ko mambek pitihnya. Mambek pitih orang yang berhutang pada indak, inyo mambek pitih inyo yang ada di awak. Nah, kadang mindsetnya harus kita ubah. Ketika hutang lah jatuh tempo, piti yang ada jawab itu sudah piti orang. Maka karena itulah piti tadi harus kita berikan untuk menunaikan hak ini sebagai seorang muslim. Nah itu. Kalau orang tua lah meninggal, itu saat apalagi kalau lah meninggal tu. Dahulukan bayar hutang ketimbang berkorban. Indak pun kita memberkorban debu, indak akan masalah. Tapi indak berhutang, nak membayar hutang, ikut orang tua nanti yang akan menanggung tu. Nah, hati-hati itu. Baik, harilah jam 5:30. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Mohon maaf, bisa ulang balik, Bu? Iya. Oh, ke anak karena orang yang berhutang tu. Oh, berarti para lulu tidak awak sampaikan kepada anak ante waktu tu. Orang yang berhutang tu. Kira-kira berarti disampaikan kepada anak yang berhutang tu gitu. Nah, Ustaz, andaikan contohnya ada orang berhutang, kawak berhutang ameh untuk kuliah anaknya misalkan, tapi hutang kau nak dibayar-bayarnya Ustaz, boleh tak kami sampaikan kepada anaknya? Jawabannya boleh benar. Bakok para lu disampaikan karena anak kau nanti akan menjadi ahli waris, Bu, dan inyo nanti yang akan membayar hutang orang tuanya tu, Bu. Dari mana tadi membayar hutang orang tuanya? Dari harta warisan tu. Selagi orang tuanya masih hidup, tambah rancak tu. Berarti anak tadi bisa konfirmasi, ya betul mama. Bau? Kalau baila orang tuanya baik Ustaz, ya udah dusu ditanggung oleh orang tuanya. Intinya bahwa orang tuanya koko maila, anaknya harus tahu. Karena andaikan orang tuanya nanti meninggal, yang kamu membayar hutang siapa tu, Bu? Anaknya. Selagi orang tuanya masih hidup, anak harus tahu. Karena nanti ketika anaknya orang tuanya lama meninggal, sementara anaknya baru tahu kemudian, nanti anaknya malah membayar. Nah, banyak kayak gitu tuh. Nah, jadi selagi anaknya orang tua masih ada, sampaikan kepada anak. Nah, kini orang tuanya lah meninggal, Ustaz. Anaknya ada piti, dak kok buktilah ada, saksilah didatangkan, tapi nyo menolak untuk membayar hutang kau. Siapa yang menanggung dosa tu, Bu?
Hah? Anaknya, ahli waris nih. Karena kewajiban hutang tadi dilanjutkan oleh ahli waris. Bau? Bebas kok. Kalau misalnya dibayar jo anaknya ingin dibayar ke sedekah masjid boleh, karena hakikatnya ketika utang dibayar itu piti lah piti milik awak. Kamu walau kasihkan piti itu bebas. Ingin untuk masjid, untuk berkurban, untuk menyentuhnya yatim bebas. Baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya itu saja bisa mau sampaikan. Tak kurang terlebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah kajian kita bersama Ustaz Ahmad Zaki Elsi. Semoga ilmu yang disampaikan Ustaz kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Jazakallahu khairan jazaa, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran, terima kasih atas segala berkat